Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa basyiril ladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba'ahu wa ataqada khubbahu sallim tasliman kasiran ma ba'du fa ibadullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab pemimpin dalam Islam sangat berat, karena ia harus mematuhi hukum negara yang bersifat positif, hukum agama, dan juga bermoral bagus. Secara moral dan syariat Islam, seorang pemimpin tidak lepas tanggung jawabnya dari tindakan dan perbuatan orang-orang yang dipimpinnya. Sebab dalam Islam, pemimpin berkewajiban membimbing, mengawasi bawahan dan pengikutnya agar berjalan di jalan benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin tidak memberikan teguran, peringatan dan nasihat kepada pengikut-pengikutnya yang berbuat salah dan mungkar, maka ia ikut bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi hukum serta moral baik di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, "Antum kufala'u ala qaumikum." Antum kufala'u ala qaumikum. Kamu sekalian adalah penanggung jawab atas kaummu. Beliau juga bersabda, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah lil anbiya'i wal ulama'i antum kuntum ru'a'al khalqi fama sana'antum fi ru'aikum, wa yaqulu lil muluk wal ahniya antum kuntum khazan kunuzi alwasaltumul fukhara wa rabbaiduhumul aidam wa akhrajtum minha haqqiyal ladzi katabtuhu alaikum. Artinya, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi dan para ulama, kamu semua adalah pengembala umat. Lalu apa yang telah kamu lakukan untuk gembalamu? Allah juga berfirman kepada raja dan orang-orang kaya, kalian adalah benteng tempat menyimpan harta kekayaanku. Lalu apakah kalian telah membagikannya kepada kaum fakir untuk mendidik anak-anak yatim dan mengeluarkannya untuk hak-hakku yang telah aku wajibkan atas kalian? Karena itu, pemimpin
Jangan bertindak mengikuti hawa nafsu yang terdorong melakukan kezaliman, penindasan kepada rakyatnya. Penguasa yang berbuat kezaliman, berbuat zalim di kezaliman, maka hak-hak mereka pasti semakin terabaikan dan terkecohkan. Ketahuilah bahwa perbuatan paling zalim di dunia adalah penindasan aparat pemerintah terhadap rakyat kecil. Karena mereka adalah orang-orang lemah, tak berdaya. Karena itu ada sebuah syair Arab cukup tajam dan sarkastis menggelitik kesadaran para penguasa. Syair tersebut adalah وروي الشاتي يحمي ذنب عنها فكيف إذا رعت لها ذئاب. Pengembala kami akan menjaga kambingnya dari serigala. Lalu bagaimana jadinya bila pengembala itu sendiri adalah serigala? Lebih jauh diriwayatkan bahwa ketika Maqil bin Yasar menderita sakit dijenguk oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad, ia berkata kepada gubernur, saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah. Ma min abdis tar'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhudha binasihati illa lam yajid raihatal jannah. Tiada seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan baik, kecuali ia tidak akan dapat mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang memutuskan tidak memberikan hak seorang muslim dengan cara tidak benar, maka kelak menghadap Allah dalam keadaan dia murka kepadanya. Dalam hadis yang lain juga beliau bersabda, man kana li akhihi indahu mazlamatun min malin wa 'irdin falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham illa al-hasanatis was-sayyi'at. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya dalam masalah harta atau kehormatan, maka hendaklah minta dihalalkan hari itu juga sebelum datang hari itu tidak berguna dinar dan dirham selain kebaikan dan keburukan. Begitu beratnya tanggung jawab dan risiko dosa di akhirat setiap orang. Lebih-lebih pemimpin atau penguasa berlaku zalim. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan para penguasa, ya Allah kasihanilah para penguasa yang mengasihi rakyatnya. Bersikaplah keras kepada setiap penguasa yang berlaku keras kepada rakyatnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, yunadi munadi yaumal qiyamah aina dhalamah ay a'wanun dhalamati ay man bara lahum qulama'u aina man laqa lahum zawatun tima'u isma'u waj'aluhum fi stabut minar al-hadis. Pada hari kiamat akan terdengar suara memanggil, di manakah orang-orang yang berbuat aniaya, di manakah sekutu-sekutu penganiaya, di manakah para penyebab kesedihan, di manakah para penyebab kesakitan. Kumpulkan mereka dan jadikan satu peti dalam neraka. Sidang jumrah yang Allah. Itu sebabnya sahabat Nabi SAW
yang diamanati menjadi pejabat negara semuanya jujur, adil, dan sangat hati-hati menjalankan kekuasaannya. Contoh yang populer dikisahkan di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Seorang pemuda beragama Kristen dari Mesir mengadu pada Khalifah Umar tentang perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh Muhammad putra dari Amr bin As. Saat itu Amr bin As gubernur Mesir. Konon pemuda Kristen ini mengikuti perlombaan diikuti oleh Muhammad bin Amr bin As ini, anaknya Khalifah, anaknya gubernur Amr bin As. Ketika berhasil menjuarai perlombaan, si anak gubernur tidak terima. Ia marah-marah mencambuknya sambil berkata dengan sombong, "Coba balas kalau berani, aku anak gubernur." Begitu mendengar pengaduan pemuda itu, Umar sangat marah. Beliau segera mengirimkan kurir untuk memanggil Amr bin As menghadap beliau bersama putranya. Begitu datang, Umar langsung bertanya, "Mana putramu?" Setelah putra gubernur dihadapkan, ditanya perihal perbuatannya, mencambuk seorang pemuda Kristen yang menjuarai perlombaan. Kemudian beliau menyuruh pembantunya untuk memanggil si pemuda Kristen. Setelah pemuda itu datang, beliau berkata, "Ambillah cemeti dan cambuklah anak gubernur seperti yang mencambukmu." Setelah merasa cukup, pemuda itu menghentikan cambukannya. Lalu Umar berkata, "Sekarang cambuklah gubernur ini, sebab anak itu telah berani berbuat sewenang-wenang karena jabatan ayahnya." Kan tetapi pemuda itu tidak mau, dan akhirnya Khalifah Umar berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu mereka melahirkannya sebagai orang merdeka?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu indahnya contoh keteladanan Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal jujur dan adil. Seorang pemimpin harus mampu memberi contoh keteladanan bagi rakyatnya dengan perbuatan dan tingkah lakunya, bukan pandai menyuruh, menganjurkan, sementara ia sendiri tidak menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah bila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya, baik dari cara hidup, sikap, sifat, perilaku, dan pergaulan sehari-harinya, baik berhubungan dengan masyarakat maupun berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Terutama di tengah kehidupan masyarakat dunia semakin global. Sangat didambakan masyarakat adalah tampilnya pemimpin yang dapat memberikan contoh teladan, kejujuran, kesederhanaan. Dan apa yang diucapkan itu sesuai dengan perbuatannya. Untuk keteladanan dalam kejujuran misalnya, seorang pemimpin harus benar-benar ikhlas mengabdi kepada masyarakat. Selalu bersikap jujur, mudah diajak terbuka,
dalam pemimpinannya, termasuk dalam memanage keuangan organisasi atau instansi yang dipimpinnya. Sedangkan keteladanan dalam hal kesederhanaan, misalnya seorang pemimpin hendaknya menyikapi jabatan dan kekuasaan itu sebagai amanah yang harus menjadikan dirinya rendah hati, sopan, lembut, toleran, dan adil. Karena itu dengan kesederhanaannya seorang pemimpin tidak akan tamak terhadap harta, kekuasaan, dan juga kemegahan dunia. Sebaliknya, jika seorang pemimpin sudah dihinggapi sifat rakus dan tamak, besar kemungkinan ia akan berbuat zalim, curang, dan korup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh keteladanan seorang pemimpin sangat diperlukan. Sebab dari pribadi pemimpin itu diharapkan berpengaruh pada perubahan perilaku banyak orang. Di mana seorang pemimpin pribadian baik dan terpuji akan menghasilkan perilaku baik dan terpuji pula di dalam kepemimpinannya. Akhirnya sebagai penutup khutib, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga masyarakat, bangsa, dan negara kita senantiasa dipimpin oleh para pemimpin, pejabat, dan aparat pemerintahan jujur, adil, dan bisa dipercaya. Sehingga kepemimpinannya mendatangkan keberkahan, kesejahteraan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.